Shalom, mari kita masuk hadirat Tuhan, mari kita mengucap syukur atas setiap karya hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and darkness night. You are close like no other. I know you as a father, I know you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. Terima kasih Tuhan, kami menyadari betapa baiknya Engkau atas hidup kami Tuhan. Tuhan, hari ini kami mendengarkan suara-Mu dalam renungan hari ini. Tuhan, ajar kami mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom, kita berjumpa hari ini di dalam renungan harian hari Senin tanggal 7 Agustus 2023. Pembacaan Alkitab diambil dari Zefanya pasal 1, 2, dan 3. Judul renungan hari ini adalah bertobat sebelum dihukum, yang kita fokuskan di dalam pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Aku melayangkan mataku dan melihat, tampak seorang yang memegang tali pengukur. Lalu aku bertanya, kemanakah engkau ini pergi? Maka ia menjawab aku, ke Yerusalem untuk mengukurnya, untuk melihat berapa lebarnya dan panjangnya. Dan sementara malaikat yang berbicara dengan aku itu maju ke depan, majulah seorang malaikat lain mendekatinya. Zefanya dalam bahasa Ibrani berarti Tuhan telah bersembunyi, atau penjaga atau pengintai bagi Tuhan, atau Tuhan melindungi. Dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan asal usulnya bahwa ia adalah buyut dari Raja Hizkia, Raja Yehuda. Sebagai keluarga kerajaan, maka ia sangat mengenal kebiasaan
dan politik istana di Yerusalem. Ia hidup di masa Raja Yosia, Raja Yehuda. Memang tidak diberitahukan apakah di awal pemerintahan Yosia atau pertengahan atau di akhir. Jika di awal, mungkin saja teguran Zefanya ini berdampak kepada banyaknya pembaharuan yang dikerjakan oleh Yosia, khususnya dalam hal kerohanian umat Tuhan. Namun jika ia ada di era terakhir dari pemerintahan Yosia, maka dengan prihatin kita melihat bagaimana rusaknya kerohanian umat Israel yang kembali kepada penyembahan dewa-dewa asing. Pemujaan-pemujaan yang telah dirobohkan oleh Yosia rupanya kembali lagi seperti sebelumnya ketika semangat reformasi itu telah redup. Dan ini terlihat dari raja-raja yang bangkit setelah Yosia sampai kepada pembuangan ke Babel, semuanya jahat. Tidak ada yang baik dan benar. 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 32, ayat 37, pasal 24 ayat 9 dan 19. Zefanya dipakai Tuhan untuk memberitahukan dan memperingatkan akan penghukuman Tuhan kepada bangsa-bangsa, khususnya kepada bangsa Yehuda, agar mereka bertobat dan mencari wajah Tuhan, dan Tuhan akan memulihkan keadaan mereka. Ada 2 berita utama dari kitab Zefanya. Pertama, memberitahukan hari Tuhan akan segera tiba. Menurut kitab Zefanya ini, jika hari Tuhan tiba, maka Tuhan akan menghukum semua yang tidak taat kepadanya, termasuk Yehuda dan bangsa-bangsa lain. Pasal 1-3 menggambarkan hukuman Tuhan pada hari Tuhan tersebut adalah, yang pertama, ia akan menyapu bersih baik manusia, hewan di darat, udara, dan di laut, serta segala yang ada di atas muka bumi, di pasal 1 ayat 2-3. Yang kedua, ia akan melenyapkan mereka yang mendua hati, yang menyembah Allah dan juga menyembah dewa, pasal 1 ayat 4-5. Yang ketiga, ia akan menghukum para pemuka, para bangsawan, dan mereka yang melakukan kekerasan dan penipuan, pasal 1 ayat 8-9. Yang keempat, ia akan menghukum para pemuka, para hakim, para nabi, para imam yang menajiskan dan memperkosa hukum Taurat, pasal 3 ayat 3-4. Yang kelima, ia akan menghukum bangsa-bangsa lain yang sombong dan tidak takut Tuhan, yang mencela umat Tuhan, pasal 2 ayat 10. Zefanya menyerukan agar umat merendahkan diri, taat kepada Tuhan, dan mencari wajah Tuhan, pasal 2 ayat 3. Berita yang kedua adalah Tuhan ingin membentuk umat baru yang akan hidup benar dan bergembira dan bersuka cita dalam perayaan keagamaan mereka, sebab Tuhan telah memberi mereka kemenangan dan memulihkan mereka dengan kasih-Nya. Ia akan memberikan bibir yang bersih kepada bangsa-bangsa, bibir yang memanggil nama Tuhan dan beribadah kepadanya, di pasal 3 ayat 9. Mereka yang terserak akan berkumpul dan membawa persembahan kepada Tuhan. Tuhan akan membangkitkan suatu umat yang rendah hati dan lemah, yang mencari perlindungan kepada nama Tuhan, yang tidak melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dan mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan aman, di pasal 3 ayat 12-13. Dan Tuhan akan menjadi raja mereka, di ayat yang ke-15. Dan ia ada di tengah-tengah umatnya sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Tujuan Tuhan adalah untuk keselamatan. Tuhan tidak pernah menghendaki akan penghukuman. Kesukaannya bukanlah menghukum umatnya, tetapi Ia menghendaki pertobatan umatnya. Karena kesukaannya adalah memberkati dan membuat umatnya hidup damai sejahtera.
Tetapi manusia lebih suka memilih memberontak dan menyembah ilah lain yang membuat sakit hati Tuhan. Jika ia menyatakan murkanya, itu hanya bertujuan agar umat Tuhan bertobat dan kembali kepadanya. Sebab ia selalu siap mengampuni setiap orang yang datang dengan pertobatan. Pertobatan tidak sama dengan minta maaf. Pertobatan tidak berhenti sampai kepada minta maaf. Tetapi pertobatan adalah perubahan arah hidup yang diawali dengan penyesalan, lalu meninggalkan cara hidup yang salah, lalu berbalik kepada Tuhan dan hidup bagi Tuhan. Perenungan kita hari ini. Umat Israel dalam perjanjian lama adalah gambaran bagi gereja Tuhan masa kini. Apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya pada sekitar tahun 620 sebelum Masehi juga relevan bagi umat Tuhan saat ini. Tuhan mengasihi manusia, tetapi ia membenci dosa. Setiap dosa akan dihukum. Sebab itu, bertobatlah. Bertobatlah sebelum jatuh hari penghukuman itu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Engkau mengingatkan kami kembali. Betapa kami harus kembali kepada Tuhan. Ketika kami melangkah di jalan yang salah, ingatkan kami dan biarlah kami memiliki hati yang lemah lembut, yang mau ditegur dan mau kembali kepada Tuhan. Sebelum kami mengalami murka Tuhan yang besar. Biarlah kami mau mengalami kasih karunia, bukan murka-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dan biarlah kami mau terus dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.